Halo teman-teman, perkenalkan, aku Zarwa Fikoh, NIM K7718081. Dalam video ini, aku akan menjelaskan bagaimana cara menginput transaksi perusahaan Pak Kemis, yaitu Laris Money Service, ke dalam program Mayop. Selamat menonton! Baik, kita akan melakukan penjurnalan untuk transaksi di perusahaan Pak Kemis, yaitu Laris Money Service, di mana transaksi itu terjadi pada bulan Juli 2003. Nah, transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Juli hingga tanggal 31 Juli. Nah, langsung saja ke transaksi pertama, yaitu 1 Juli 2003, di mana transaksinya adalah memindahkan sejumlah dana sebesar 5 juta dari rekening pribadi Bank Mandiri Pak Kemis ke rekening Bank Bogor. Nah, transaksi ini dianggap sebagai setoran awal modal Pak Kemis ke perusahaan. Langsung kita masukkan ke program Mayopnya. Nah, karena itu setoran awal, jadi kita klik Comment Center Banking. Nah, lalu kita pilih Receive Money. Nah, di sini untuk deposit to account kita pilih yaitu Bank Bogor. Lalu untuk ID-nya kita klik sesuai. Nah, untuk tanggalnya yaitu tanggal 1 Juli 2003. Nah, untuk payernya kita pilih Pak Kemis. Kalau belum mempunyai ini, maka kita bisa klik new, lalu kita klik use card. Nah, di sini amount receive-nya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, lalu payment methodnya adalah itu. Nah, untuk memonya yaitu setoran awal modal Pak Kemis. Nah, untuk kolom ini, kolom nomor rekening, nama, ini diisi yang berkaitan dengan Bank Bogor, yaitu transaksinya, yaitu setoran awal modal. Kita isi nomor rekening untuk setoran modal awal Pak Kemis, yaitu di sini modal Pak Kemis, lalu kita klik use account. Nah, di sini kalau sudah diinput dan sesuai, maka kita klik record. Nah, untuk melihat transaksi yang sudah kita masukkan, kita bisa lihat di transaksi jurnal di sini. Nah, di sini kita klik 2003 di all, maka akan muncul yaitu setoran awal modal Pak Kemis, yaitu yang mempengaruhi akun Bank Bogor dan modal Pak Kemis sebesar 5 juta. Lanjut ke transaksi kedua. Transaksi kedua yaitu tanggal 1 Juli 2003 membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan seharga 150.000 dengan pembayaran cek Bank Bogor. Nah, di sini kita mengeluarkan uang yaitu dengan cek Bank Bogor. Di Mayop kita klik Comment Center pada banking, lalu kita klik spend money karena kita mengeluarkan uang. Nah, di sini kita klik pay from account-nya yaitu Bank Bogor karena kita membayar dengan cek Bank Bogor. Lalu untuk tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggal transaksinya yaitu 1 Juli 2003. Lalu untuk amount-nya yaitu sebesar 150.000. Nah, untuk memonya kita isi yaitu pembayaran sewa toko selama 1 bulan. Sewa toko 1 bulan. Nah, untuk akun yang berkaitan dengan pembayaran ini yaitu beban sewa toko. Kita cari nomor rekening beban sewa toko. Lalu kita klik use account. Nah, di sini sudah sebesar 150. Lalu kita klik record.
Nah, untuk transaksi ketiga yaitu 1 Juli 2003 membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun yang berjumlah 240.000 dengan mengeluarkan cek Bank Bogor. Nah, asuransi ini di PT Kebangkitan Bangsa. Di sini kita klik lagi di comment center yaitu banking. Karena kita membayar premi, jadi kita melakukan pengeluaran uang. Nah, di sini kita klik spend money. Nah, untuk pay from account-nya yaitu Bank Bogor. Lalu untuk date-nya masih sama yaitu 1 Juli 2003. Untuk amount-nya yaitu 240. Lalu untuk memonya yaitu membayar premi asuransi. Premi asuransi untuk 1 tahun. 1 tahun. Nah, di sini nomor rekening yang berkaitan kita enter dulu, lalu kita klik nomor rekening, yaitu yang berkaitan adalah asuransi dibayar di muka. Kita pilih asuransi dibayar di muka, lalu kita klik use account. Lalu jika sudah sama, kita record. Nah, setelah itu kita lanjut ke transaksi selanjutnya, transaksi keempat yaitu tanggal 2 Juli 2003. Nah, di sini membeli peralatan servis dari perusahaan PT Marwan seharga 2.800.000. Harga tersebut telah dibayar dengan uang muka Bank Bogor yaitu 200.000, sisanya dianggap sebagai utang jangka panjang. Selanjutnya yaitu transaksi membeli peralatan servis, maka kita klik purchase pada comment center. Setelah itu kita klik enter purchase. Nah, di sini akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita klik supplier yaitu PT Marwan. Nah, jika di sini tidak ada PT Marwan, maka kita bisa pilih klik tombol new ini untuk membuat PT Marwan ini. Lalu jika ada, maka kita klik use supplier. Nah, di sini kita isi tanggalnya yaitu tanggal 2 Juli 2003. Nah, untuk deskripsinya yaitu pembelian peralatan servis. Lalu kita klik account, nomor rekening yang dibutuhkan yaitu peralatan servis. Lalu kita klik use account. Nah, untuk amount-nya yaitu 2.800.000. Lalu kita enter. Nah, karena ini sudah dibayar 200.000, maka kita tulis di pay today yaitu 200.000. Nah, jika sudah lengkap, maka kita klik record. Nah, sudah kita isi. Nah, dari pengisian tadi kita bisa lihat di transaction journal. Nah, di sini ada purchase dari PT Marwan. Dan untuk transaksi semuanya kita bisa lihat seperti ini di sini. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu membeli perlengkapan dari PT Robek secara kredit seharga 275.000. Nah, untuk ini sudah ada. Untuk ini, transaksi ini seperti transaksi tanggal 2 Juli, yaitu kita masukkan di purchase, lalu kita klik enter purchase,
Lalu kita klik suppliernya. Nah, di sini PT Robek tidak ada, jadi kita klik new, lalu kita isi nama yaitu PT Robek. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita pilih PT Robek, use supplier. Nah, di sini tanggalnya yang terjadi pada transaksi itu tanggal 5. Lalu deskripsinya kita pilih, kita isi membeli, pembelian, perlengkapan di dari PT Robek sebesar yaitu rekening, kita isi perlengkapan, kita cari perlengkapan reparasi, yaitu kita klik use account. Nah, di sini amount-nya yaitu sebesar 275.000. Oke, setelah itu jika sudah terisi maka kita klik record. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 6 mengambil uang tunai dari Bank Bogor ke kas tunai sebesar 1 juta. Nah, di sini kita klik command center pada banking. Lalu karena mengambil uang tunai maka kita klik spend money. Nah, di sini kita klik Bank Bogor. Lalu tanggalnya jangan lupa kita isi yaitu tanggal 6. Lalu amount-nya yaitu sebesar 1 juta. Lalu kita klik nomor rekening yaitu account-nya yaitu kas tunai. Lalu sebesar otomatis akan tertulis 1 juta. Lalu jika sudah pas kita klik record. Yaitu tanggal 8 Juli memasang iklan pada koran lokal sebesar 40.000 tunai kas di tangan. Nah, di sini karena itu merupakan pengeluaran, maka kita klik command center banking. Lalu kita klik spend money. Nah, di sini kita pay from account-nya yaitu kas tunai karena karena memasang iklan membayar tunai dengan kas di tangan. Lalu untuk tanggalnya kita isi yaitu tanggal 8 Juli. Untuk memonya yaitu memasang pembayaran iklan pada koran lokal. Nah, di sini amount-nya kita pilih sebesar biayanya yaitu 40.000. Lalu kita enter. Nah, di sini account-nya yaitu beban iklan. Kita use account. Nah, di sini akan muncul 40.000. Jika sudah sesuai, maka kita klik record. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 15 Juli, yaitu memperoleh pendapatan hasil servis televisi 2 minggu tunai yaitu 750.000 dan memperoleh pendapatan hasil servis tape 2 minggu tunai juga yaitu 300.000. Nah, di tanggal 15 ini kita klik command center yaitu banking. Lalu kita pilih receive money. Nah, di sini kita menerima secara tunai. Jadi, memperoleh pendapatan hasil servis televisi minggu secara tunai. Jadi, kita klik pendapatan yaitu deposito account-nya yaitu kas tunai. Untuk date-nya yaitu
tanggal 15 Juli. Lalu memonya secara kas jumlahnya yaitu karena kita menginput satu dulu, yaitu memperoleh pendapatan hasil servis televisi yaitu sebesar 750, kita tulis 750. Lalu akunnya yaitu pendapatan servis televisi, lalu kita klik use account. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Memonya jangan lupa yaitu penerimaan pendapatan hasil servis TV. Lalu kita klik record. Nah, selanjutnya masih dengan transaksi yang sama yaitu 15 Juli kita menginput pendapatan hasil servis tip. Nah, di sini kita klik kas tunai, lalu amount receive-nya itu sebesar 300.000. Lalu memonya yaitu penerimaan pendapatan hasil servis tip. Nah, di sini kita pilih akunnya yaitu pendapatan servis tip sebesar 300.000. Jika sudah pas, kita pilih record. Nah, selanjutnya tanggal 17 Juli 2003 yaitu transaksinya setor ke Bank Bogor tunai 500.000. Nah, di sini pada tanggal 17 kita klik comment center pada banking. Lalu kita klik spend money. Nah, di sini kita pilih kas tunai. Lalu jangan lupa tanggalnya yaitu 17 Juli dengan jumlah 500.000 dengan memo yaitu setor ke bank penyetoran ke Bank Bogor. Penyetoran ke Bank Bogor. Penyetoran ke Bank Bogor. Nah, untuk akunnya yaitu kita pilih Bank Bogor. Lalu amount-nya 500. Langsung kita record. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu 21 Juli yaitu membayar jumlah utang dari PT Robek tunai sebesar 150. Nah, di sini kita pilih comment center, lalu pilih purchase, lalu kita klik pay bill, lalu kita isi pay from account-nya yaitu kas tunai, lalu supplier-nya yaitu PT Robek. Nah, di sini jangan lupa jumlahnya yaitu 150 karena kita membayar sejumlah 150, lalu kita enter. Nah, di sini jika sudah maka kita record. Lalu untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 25 Juli yaitu membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Nah, di sini itu seperti tanggal 6 yaitu kita masuk ke karena membayar kita masuk ke comment center, lalu banking, lalu kita spend money. Nah, di sini membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Nah, di sini kita klik tanggalnya, jangan lupa tanggal 25, lalu amount-nya yaitu 300, lalu memonya pembayaran gaji karyawan. Nah, di sini akunnya jangan lupa beban gaji karyawan. Nah,
Kalau sudah, kita klik record. Nah, selanjutnya tanggal 31 Juli 2003, yaitu tagihan pada Sugiwan karena servis televisi telah selesai, yaitu sebesar 450.000. Nah, di sini kita klik lagi comment center, lalu kita pilih sales. Nah, ini muncul halaman ini, lalu kita klik enter. Nah, di sini kita klik customer-nya, yaitu jika belum ada kita isi, yaitu dengan pilih new, lalu kita klik namanya, yaitu Sugiyawan, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita pilih Sugiyawan. Nah, di sini deskripsinya adalah tagihan untuk Sugiyawan. Tagihan untuk Sugiyawan pada Sugiyawan. Nah, di sini kita jangan lupa tanggalnya diganti 31. Lalu kita klik akunnya, yaitu pendapatan servis televisi. Lalu kita klik amount-nya, yaitu sebesar 450. Lalu jika sudah, kita klik record. Oke. Untuk membuat jurnal penyesuaian, yang kita lakukan adalah klik account pada comment center. Nah, di sini kita klik account, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita akan pilih record journal entry. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, yang pertama itu data penyesuaian tanggal 31 Juli 2003 di perusahaan Pak Kemis, itu ada beberapa penyesuaian. Nah, kita ambil contoh penyesuaian pertama, yaitu asuransi 1 bulan telah jatuh tempo kadaluarsa. Nah, di sini asuransi selama 1 bulan. Diambil dari pembayaran 1 Juli 2003. Nah, di sini kita tulis tanggalnya, yaitu 31 Juli tahun 2003. Nah, untuk memonya yaitu penyesuaian asuransi 1 bulan. Nah, untuk akunnya, nomor rekeningnya kita ambil apa sih akunnya, yaitu pertama beban asuransi. Kita klik use account, lalu kita pilih nominalnya, karena 1 tahun itu 240.000 dan yang digunakan hanya 1 bulan, maka nominalnya yaitu 20.000. Lalu untuk kreditnya yaitu asuransi dibayar di muka. Lalu kita klik use account. Nah, di sini kita ambil kreditnya yaitu 20.000. Lalu kita record. Nah, untuk penyesuaian lainnya yaitu yang kedua, sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai yaitu 105.000. Nah, di sini kita isi date-nya masih sama, yaitu 31 Juli 2003 dengan memo penyesuaian biaya perlengkapan. Nah, untuk nomor rekeningnya kita ambil akun yaitu beban perlengkapan reparasi. Kita use account, lalu kita isi nominalnya yaitu karena ini yang belum dipakai 105, maka yang dipakai berarti sisanya yaitu 170.
Oke, lalu untuk kreditnya kita pakai perlengkapan reparasi. Kita use account, lalu kita ambil kita tulis 170.000, kita record. Kita dapat melihat transaksi-transaksi jurnal yang telah kita buat tadi. Setelah kita melakukan transaksi penjualan, memasukkan jurnal-jurnalnya, kita bisa melihat semua transaksi yang telah kita buat, yaitu bisa dengan klik Comment Center Account, lihat, klik Transaction Journal, lalu kita klik All. Nah, di sini akan muncul transaksi-transaksi yang sudah kita input tadi. Terima kasih, selamat mencoba. Semangat!